Salam semua. Ya, puji Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sering ke Tasik sebenarnya ya, karena urusan keluarga dan organisasi. Cuma ketemunya dengan para pejabat gereja. Jadi di tempat ini saya baru pertama kali. Puji Tuhan Ibu Bapak, saya Heru Cahyono, saya melayani sebagai gembala Bapak Ibu di Karawang, ya, satu di Cilamaya, satu di Kota Karawang. Hari-hari saya membantu sinode ya, membantu Pak Gembala, Pak Rubinadi sebagai ketua sinode, karena saya pengurus sinode, saya sekretaris satu bagian organisasi. Dan saya dosen juga, saya pengajar, saya kaprodi dari S3 di STT Petamburan. Senang bisa berbagi firman sore ini bersama Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh sinode yang dijadikan pedoman oleh gereja Tuhan di tempat ini, judulnya ini. Izin saya memodifikasi sedikit karena saya membaca teks, ada hal-hal penting yang menurut saya perlu kita ketahui, menarik firman Tuhan ini sebagai pedoman bagi hidup kita dalam rangka membangun generasi, bukan hanya diri tetapi juga kehidupan yang akan datang. Ibu Bapak silakan bisa buka Alkitabnya, pasal 4 Ulangan, ayat 1 sampai 9. Sementara Ibu Bapak melihat ini, membaca ini, saya sedikit memberi pendahuluan untuk memahami, karena ketika ayat ini disebut, ada latar belakang yang melatar belakangi. Jadi perintah untuk melakukan atau mengerjakan ketetapan tentang Allah, perintah untuk mendengarkan firman Allah bagi bangsa Israel di ayat 1 dan 2 nanti kita baca. Ini berhubungan dengan peristiwa tragis sebelumnya yang melatar belakangi hamba Tuhan ini, Musa ini menganggap perlu mengingatkan supaya bangsa ini tidak celaka. Tidak celaka. Peristiwa tragis dan berdarah yang saya maksud adalah ketika bangsa Israel ada di Sitim, ini tempat di mana saat firman itu disampaikan, sebelum mereka nyebrang ke sungai Yordan, ini saat-saat di mana pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Jadi di saat seperti ini orang Israel lengah. Orang Israel melanggar firman Allah dengan mengambil wanita-wanita Moab untuk menjadi istri-istri bangsa Israel ini. Dan itu kekejian di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan sebagai bangsa yang dikuduskan oleh Allah, tidak boleh mencampur aduk ya, baik dalam konteks asimilasi perkawinan manusia ya, tetapi juga dalam konteks rohani. Karena di situ ketika wanita-wanita Moab diambil jadi istri-istri orang Israel, maka terjadilah sinkritisme namanya. Satu perpaduan atau campuran keyakinan baru bagi Israel, di mana mereka tidak lagi taat kepada Taurat Tuhan. Mereka tidak taat lagi kepada hukum-hukum Allah. Tetapi mereka kemudian mencidrai dengan menyembah sesembahan orang Moab, yaitu Baal Peor namanya. Heresy of Peor. Ini kekejian berikutnya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu tahu setelah peristiwa itu Allah begitu murka. Sampai-sampai Tuhan itu membunuh 24.000 orang Israel kala itu. Begitu mengerikannya itu peristiwa. Sampai-sampai harus tewas orang sebanyak itu. Kisah ini Bapak Ibu
Diulang-ulang oleh Alkitab diceritakan. Baik di Bilangan, di Ulangan, bahkan di Perjanjian Baru. Kitab Ibrani mengutip cerita ini kembali untuk memberi peringatan kepada generasi berikutnya agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka ayat yang kita akan baca ini pun sebuah peringatan agar bangsa ini memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Kalau ibu bapak membaca kembali di ujung ayat itu nanti di pasal 30 dari ayat 1, ayat 11 sampai ayat 20, bergetar membaca ayat itu. Kenapa? Dengan tegas Allah itu mengingatkan agar bangsa ini teguh memegang prinsip kebenaran firman Allah. Tidak susah kata ayat itu. Ini tidak diletakkan di langit sehingga engkau beralasan susah mengambilnya di langit. Ini juga tidak ada di dalam perut bumi sehingga engkau susah juga mengambilnya. Ini ada di hatimu dan mulutmu. Bagaimana engkau harus memilih pilihan itu? Berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Untuk memahami ini saya ingin membaca untuk kita. Mari lihat Alkitabnya. Ulangan 4 pasal 4 maksud saya ayat 1 dan 2 supaya tidak mengulang ayat ini. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dengarkanlah hai orang Israel. Saya baca satu dulu ya. Dengarkanlah hai orang Israel. Saya memberi tekanan sedikit pada bagian ini. Bapak Ibu, kata dengarkanlah ini sebuah penegasan betapa perlunya. Kalau membaca Alkitab ketika diulang-ulang ya, maka itu sesuatu yang serius, itu sesuatu yang penting. Biasanya kalau cuma sekali kita nggak boleh memakainya sebagai general begitu. Tapi ketika diulang-ulang kalimat ini, maka ini sebuah penegasan betapa seriusnya Tuhan menghendaki bangsa ini memperhatikan dengan baik. Maka kalimat di awal ini, hai orang Israel, dengarkanlah. Ibu bapak, saya mengeksegesi ayat ini. Dalam leksikon Ibrani, kata dengarkanlah itu dari kata dasar dengar. Syama. Syama, tulisannya syama gitu. Maka artinya ini banyak. Paling sedikit ada 4 arti penting untuk memahami kata ini. Sebelum konten yang disampaikan mengenai firman Allah yang harus dijaga kemurniannya, tetapi perintah untuk mendengarnya saja itu menjadi sesuatu yang serius begitu. Sesuatu yang penting begitu. Kata syama, dengarkanlah, kalau bahasa Indonesia cuma kata dengar begitu saja. Tapi ketika syama disebut dalam Alkitab kita dalam bahasa Ibrani, maka itu punya arti. Arti pertama adalah dengarkanlah, itu artinya mendengar dengan memperhatikan. Mendengar dengan perhatian gitu. Ini artinya mendengar dengan serius. Mendengar bukan dengan asal-asalan. Mendengar bukan dengan sambil lalu. Kita harus mendengar firman Allah dengan perhatian. Ada keseriusan gitu loh. Saya pengajar ya Bapak Ibu, saya dosen. Mungkin di beberapa orang di sini juga biasa berbicara untuk orang lain gitu ya, di komunitas begitu. Kita tahu ya mahasiswa yang dengar serius atau tidak gitu. Kan kita mengerti ya gitu. Siapa yang dengar serius, siapa yang tidak gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang mendengar materi kuliah dengan serius, dengan perhatian sungguh-sungguh, bukan hanya kelihatan, tetapi juga hasilnya akan kelihatan pada saat ada tes, ya baik mid test atau
ujian evaluasi akhir gitu, pasti ketahuan. Pasti ketahuan gitu. Maka kalau memaknai perintah Allah dengan dimulai kemauan untuk mendengar dengan perhatian, maka saya percaya pilihannya Bapak Ibu untuk memilih melakukan firman Allah itu disebut di kalimat ayat 1 tadi. Supaya kamu hidup. Jadi pilihan mendengar itu adalah pilihan di mana kita memilih hidup, memilih berkat bukan kutuk, memilih kehidupan bukan kematian. Maka respon terhadap firman dengan dimulai mendengar secara serius itu sudah berdampak pada janji kehidupan yang diberikan di ayat 1 itu. Kata hidup pun itu di situ dipakai ya kata zoe, bukan beos ya. Karena hidup itu dalam teks ini punya dua arti. Ada satu zoe, satu beos. Beos itu hidup tetapi mati gitu. Hidup tetapi bergerak, beraktivitas tetapi tidak kekal. Beos, nah bioskop itu dari kata bios itu. Beos kan, beos. Bioskop. Nah itu kelihatan perang, kelihatan apa. Tapi setelah proyektornya dimatiin ya mati kan gitu. Nah seperti itulah kira-kira kata hidup yang dipakai. Tetapi tidak pakai bios, tapi pakai zoe. Zoe itu hidup berkualitas, hidup bernilai dengan kasih karunia Allah. Gitu. Maka dalam Yohanes 10 ayat 10 kan menggunakan kata yang sama. Yesus adalah gembala yang baik ya. Pencuri kerjanya mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang kepada untuk memberikan kepada kamu hidup. Nah kata itu sama dengan kata ini. Hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan ini nggak boleh diperkecil artinya hanya pada materi. Tetapi kelimpahan kasih karunia Allah itu yang tepat. Karena itu orang yang memilih mendengar dengan serius firman Allah dalam ayat 1 ini. Itu pertanda orang ini adalah orang-orang yang akan memperoleh kehidupan. Kata yang kedua, maksud saya pengertian yang kedua dari kata mendengar itu mendengar dengan minat. Ini ada arti lain nih. Jadi hai Israel, dengarkanlah. Maka pengertian dengarkanlah dengan kemauan. Dengarkanlah dengan minat. Sebab ada orang yang memang gak punya minat, gak punya niat, gak punya kemauan gitu. Jadi asal-asalan aja kembali. Tapi kalau saya dan kita beribadah saja dengan kemauan, beribadah dengan minat gitu ya, beribadah dengan perhatian, maka saya percaya berkat Allah disediakan bagi kita semua. Apa maknanya, apa artinya? Kalau kemudian kita beribadah karena terpaksa, beribadah tidak ada minat begitu, datang juga karena didorong, datang juga karena terpaksa. Saya kurang yakin kita memperoleh berkat dari ibadah itu. Berdoa juga karena terpaksa. Saya kurang yakin kita juga akan mendapat manfaat dari doa-doa kita. Menyanyi menyembah Tuhan. Ikut-ikutan juga gak punya niat. Dan gak punya minat gitu. Gak punya perhatian terhadap tindakan kita. Saya juga kurang yakin pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Memberi manfaat kepada kita. Apalagi memuliakan nama Allah. Jadi betapa perlunya ketika sodoran pilihan mengenai hidup dan mati kepada bangsa Israel ditujukan kepada saudara, memperhatikan dengan perhatian sungguh, mendengarkan dengan perhatian, maksud saya, kemudian mendengarkan dengan minat. Ada arti yang ketiga Bapak Ibu, mendengar dengan patuh. Karena kata mendengar itu ada lanjutannya, dengarkanlah gitu, dengarkanlah peraturan dan ketetapan. Jadi ada kata sambungnya. Mendengar untuk mematuhi peraturan dan ketetapan. Jadi bukan sekedar mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Masih bagus tuh, masih sempat nyangsang, sempat lewat. Ada yang mendengar lewat gitu, gak masuk dia. Manfaat apa yang kita dapat? Berkat apa yang kita peroleh? Dari sikap orang yang mendengar firman seperti itu. Saya kurang yakin sekali lagi orang-orang yang tidak menaruh perhatian untuk
apalagi kerinduan untuk melakukannya, taat patuh terhadap apa yang didengarnya itu. Saya kurang yakin kita menjadi bisa memperoleh berkat dari dalamnya. Memang tipikal orang macam-macam, saya paham. Tapi untuk teks ini menurut saya tidak ada pilihan bagi kita. Maksud saya pilihan orang itu seperti ini, saya kasih contoh ya, misalnya kayak anak saya gitu. Anak saya itu kan ada yang kalau dipanggil nyaut, ya gitu. Tapi gak datang. Dengar sih, apa gak datang gitu. Datang kalau dipanggil ketiga gitu, atau keempat itu baru datang dia. Ada anak saya yang lain, kalau dipanggil suka gak nyaut, tapi suka nongol. Apa Pi? Gitu. Apa gitu. Dengar dia, tapi gak nyaut gitu. Sebenarnya idealnya yang benar dipanggil nyaut, ya gitu. Lalu datang gitu. Idealnya seperti itu. Tapi ada orang yang dipanggil gak nyaut, gak datang. Wah ini lebih parah lagi nih. Bagaimana kalau saya hubungkan dengan konteks ini? Bayangkan kalau Bapak Ibu dengar firman Allah dari mimbar gereja ini. Ulang-ulang mendengar firman Allah. Lalu Anda gak dengar apa-apa gitu. Maksudnya gak dengar apa-apa, gak memberi perhatian. Gak taat gitu. Gak memberi minat. Dan teks yang lain, mendengar dengan memahami. Itu pengertian yang lain tuh. Yang keempat, mendengar dengan memahami. Jadi bukan sekedar mengerti, tapi naik level ya, memahami. Kalau ngerti kan knowledge saja. Tapi memahami di sini artinya ada naik level menjadi paham apa yang harus dikerjakan. Nah itu memahami. Saya punya ART, ya. Kalau disuruh itu begini, iya Pak. Harus diulang. Kamu ngerti apa yang harus dikerjakan? Iya Pak. Tapi suka keliru. Gitu. Artinya bahwa ia menjawab iya, dia jawab iya, tapi nggak paham apa yang harus dikerjakan. Nah, mendengar di sini adalah sama yang punya pengertian, sama yang punya pengertian mendengar dengan memahami. Ini sedikit di atas pengertian mengerti, karena memahami itu lebih dari mengerti. Dan mengerti apa yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, dari teks ini saja kita perlu mendengarkan dan mematuhi firman Allah di ayat 1 ini. Betapa perlunya kita menjaga begini. Lalu di ayat kedua, janganlah kamu menambah atau mengurangi apa yang aku perintahkan kepadamu. Tetapi lakukanlah perintah Tuhan Allahmu yang aku sampaikan kepadamu. Ibu Bapak, dalam ayat kedua ini, kita diingatkan untuk tidak menambah atau mengurangi perintah Tuhan. Ini adalah pengingat bagi kita untuk menjaga kesucian ajaran Tuhan. Kesucian firman Allah. Kemurnian firman Allah gitu. Saya paham generasi-generasi muda ini mungkin karena perkembangan teknologi, asupan makanan, itu level kecerdasannya lebih dari orang tuanya. Nah, itu faktual itu ya. Ada beberapa penelitian yang menyebut demikian. Betul, saya harus akui. Karena anak-anak muda saya seusia anak-anak saya nggak seperti itu gitu, nggak pinter seperti mereka, nggak jago dalam beberapa hal seperti mereka gitu. Kita kayak gaptek dalam urusan teknologi kayak seperti itu. Tapi urusan ini justru kalau tidak menjaga kemurnian, maka orang-orang yang pintar itu resisten terhadap pelanggaran. Ya, maknanya adalah, contoh misalnya dalam dunia pelayanan ya, seperti kami ini para pendeta gitu. Pendeta-pendeta yang muda sekarang, itu sangat rawan karena kepintarannya. Begitu pinternya sampai ke blinger, menafsir ayat Alkitab ngawur. Itu yang saya mau katakan gitu. Jadi ini berbahaya pada satu sisi gitu ya. Maka ayat ini mengingatkan jangan sampai menambah atau mengurangi firman Allah yang kamu dengar. Karena ini sangat berbahaya. Maka kalau demikian dua ayat ini saya simpulkan ya Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita mendengarkan firman Allah dengan tulus, ketetapan-ketetapan Allah dengan tulus, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan. Sebagai orang yang lebih senior, kita harus menjadi teladan dalam
mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika mengajar anak-anak atau orang-orang di sekitaran hidup kita yang kita cintai untuk mendengarkan Tuhan, kita juga harus menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mendengarkannya dengan tulus, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas. Pada bagian lain, di ayat yang kedua, saya simpulkan Ibu Bapak, perlunya kita mematuhi perintah Tuhan. Mematuhi perintah Tuhan adalah bagian integral dari kehidupan iman kita. Kita harus menekankan kepada generasi muda bahwa mengikut perintah Tuhan bukanlah beban, tetapi sebuah panggilan untuk hidup dalam berkat dan perlindungannya. Betapa perlunya kita memegang prinsip kebenaran ini di ayat 1 dan 2. Karena Musa bertanggung jawab untuk membawa bangsa ini tidak lagi mengalami peristiwa tragis berdarah yang dialami oleh bangsa ini. Karena itu dia kemudian tampil di depan mereka. Dengarkanlah ketetapan dan peraturan atau firman Allah ini supaya kamu memperoleh hidup. Keliru kamu memilih, kamu mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh generasi di atas mereka. Keliru kamu menetapkan pilihan, keliru kamu menetapkan prioritas, maka bukan berkat kamu dapat tapi kutuk. Bukan kehidupan yang kamu peroleh tapi kematian. Saya pikir prinsip seperti ini akan terus terulang dalam hidup saya dan saudara. Karena kita selalu dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Berkaca kepada pengalaman ini, marilah kita pegang teguh prinsip kebenaran firman, jaga kemurnian dan keorsinilan firman Allah, kesucian firman Allah, supaya tidak mencidrai kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kekeliruan bangsa ini adalah, bangsa Israel dalam teks ini ya, adalah ketika mereka coba main-main gitu. Mereka memberikan ruang dan sedikit minta excuse terhadap kekeliruan. Nggak ada itu, tidak bisa itu. Kita tidak selalu bisa terus minta excuse. Tuhan, saya kan manusia biasa. Saya kan penuh kekurangan. Ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit keliru. Ini tidak boleh dikembangkan. Karena kalau menurut saya, perlunya kita terus menjaga konsistensi kebenaran itu terpelihara dengan baik dalam hidup kita. Karena untuk kepentingan itulah Ibu Bapak, saya dan Saudara, kita dipilih menjadi umat Allah. Kita harus mampu menjaga kemurnian, ya, kesucian dari kebenaran itu di dalam hidup kita. Kalau mau memilih berkat, kalau mau memilih kehidupan, pilihlah menjaga kehidupan yang benar di mata Allah. Itu ayat 1 dan 2. Saya lanjut baca berikutnya, masih di bagian ini. Di ayat 3 dan 4. Matamu telah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Baal Peor. Sebab setiap orang yang mengikuti Baal Peor, Tuhan Allahmu telah membinasakan dia dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu yang melekat pada Tuhan Allahmu, hidup semuanya pada hari ini. Pengalaman itu guru yang terbaik. Mari kita belajar dari sejarah dan pengalaman dari bangsa ini. Generasi berikut diingatkan oleh Musa agar mereka belajar dari sejarah dan pengalaman itu. Hari ini hari pahlawan Bapak Ibu, 10 November. Ya, tadi pagi Om Julius memberi arahan terhadap itu. Saya terberkati ya, betapa perlunya kita menghargai pahlawan-pahlawan. Tapi kalau saya tarik kebenaran ini, ya, peristiwa ini ya, saya rasa kita mungkin tidak lagi bisa menjadi pahlawan seperti orang-orang yang mengorbankan air mata, darah dan nyawa untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi apa yang bisa kita kerjakan di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita generasi berikutnya ini? Marilah kita bisa menjadi pahlawan. Minimal kita menjadi pahlawan iman. Pahlawan iman bagi keluarga, pahlawan iman bagi anak, pahlawan iman bagi orang tua, bolak-baliklah pahlawan iman bagi semua orang. Karena itu yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Pahlawan iman yang saya maksud bagaimana dan saudara saya bisa memelihara dengan teguh itu kebenaran firman Allah. Dan tidak mencidrainya. Karena ketika kita mencidrainya, ayat ini mengatakan, kalau kamu itu mengikuti Baal Peor, ya sesembahan orang-orang Moab itu, matilah kamu, binasalah kamu itu. Tetapi kalau kamu melekat pada Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh,
menyerahkan hidup sungguh kepada Tuhan dengan tidak bergaul kepada Baal Peor itu dan orang-orang Moab itu, maka kamu akan hidup sampai hari ini. Saya rasa ini sesuatu yang tidak sulit bagi kita untuk memahaminya, tetapi butuh keseriusan kita untuk belajar sesuatu dari peristiwa ini. Kira-kira apa makna dari menghargai atau belajar dari sebuah sejarah? Ada dua hal di situ yang saya sampaikan. Yang pertama, sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa depan kita. Artinya ketika kita menceritakan pengalaman iman kita, kita memberi mereka konteks yang lebih besar tentang siapa Tuhan dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita. Kira-kira itu maknanya. Dulu waktu saya masih ngajar S1 ya, saya dosen teologi historika ya. Jadi banyak sejarah-sejarah yang dari sejarah gereja Asia, sejarah gereja dunia, sejarah gereja Indonesia. Ada banyak peristiwa. Belajar sejarah itu bukan hanya sekedar belajar peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tapi belajar sejarah itu lebih dari sekedar itu. Yaitu apa yang Tuhan kerjakan terhadap gereja di masa lampau. Dan apa refleksi yang kita bisa ambil dari peristiwa masa lampau bagi saya hari ini. Dan apa yang bisa kita ambil dalam peristiwa masa lampau untuk masa depan. Kira-kira itu seputaran pengertian dari belajar sejarah. Kalau itu maksudnya, maka belajar sejarah masa lampau tentang peristiwa Baal Peor ini bagi orang Israel dan bagi kita adalah bagaimana peristiwa ini memberi makna penting untuk menjaga hidup kita sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, atau bahasa ini disebut melekat kepada Tuhan, kabit ya bahasa aslinya. Itu tidak bisa setengah-setengah gitu, tidak bisa nempel sedikit tuh. Dalam Yohanes pasal 15 itu kan disebut tuh, jikalau kamu di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Analogi yang dipakai itu anggur. Jadi pokok atau pohon anggur utama itu harus melekat dengan ranting. Jadi ranting harus melekat kepada pokok atau pokok utama pohon itu. Lepas dari itu, maka kamu akan kekurangan nutrisi, kamu akan mati menjadi kering, lalu terdengarlah kertak gigi katanya dalam teks itu. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan pernah memberikan ruang sedikit pun terhadap kemungkinan melepaskan diri dari pokok, gitu. Melepaskan diri dari Tuhan. Karena saya belum pernah mendengar kesaksian orang-orang yang meninggalkan Tuhan hidupnya akan lebih baik. Coba saya ulang kalimat saya. Bapak Ibu dengar ya, dengerin saya. Saya belum pernah mendengar kesaksian orang yang meninggalkan Tuhan lalu hidupnya lebih baik. Enggak. Tapi saya banyak mendengar kesaksian. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, hidupnya lebih baik dan diberkati oleh Allah. Saya berdoa Bapak Ibu tidak melepaskan diri dari Tuhan. Karena kalau kita lepas dari Tuhan, kita tidak bisa bikin apa-apa. Yang ada hanya kekeringan, dan kekeringan. Ada mahasiswa saya tanya, ini lagi saya ngajar serius nih. Tiba-tiba itu, ini memang mahasiswa ini suka usil. Saya hari itu dia usil lagi. Dia tanya, Pak, ini maksudnya kertak gigi itu apa ya Pak? Masuk neraka ya Pak? Iya Pak, kalau punya gigi. Kalau nggak punya gigi bagaimana Pak? Kertak gusi ya Pak? Wah, begini. Bisa kamu tahu pintu jalan keluar sebelah? Maksudnya Pak, itu pintu keluar sebelah situ. Gangguin dia. Saya keluarin dia. Jadi, sesuatu yang serius dicandain sama dia. Ibu bapak ini berita serius nih ya. Ini kebenaran serius ini dalam hidup kita. Mari kita belajar dari sejarah. Karena orang-orang yang mencidrai kekudusan Allah. Ya orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Bukan hidup yang didapat. Tapi kematian yang didapat gitu. Bukan berkat yang diperoleh. Tapi kutuk yang diperoleh. Peristiwa ini mengajarkan sesuatu betapa pentingnya menghargai, betapa pentingnya belajar dari sejarah. Karena sejarah ini begitu perlu memberikan pelajaran penting apa yang sudah Tuhan kerjakan
bagi orang-orang yang lebih dulu dari kita gitu. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Hanya keledai yang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pengalaman ketidaknyamanan hidup kita karena meninggalkan Tuhan harus menjadi catatan penting betapa perlunya hidup ini terus terpaut dan melekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan bekerja banyak dalam hidup kita. Pelajaran pertama itu, masih di teks yang sama, ada pelajaran betapa pentingnya kesaksian itu diberikan. Jadi kesaksian kita sebagai orang tua, orang yang lebih senior, pemimpin, baik pemimpin di rumah, pemimpin gereja, sangat penting. Ketika kita berbagi tentang bagaimana Tuhan menolong kita, kita memberikan contoh nyata tentang iman yang hidup. Ini akan membangun kepercayaan dan keyakinan anak-anak kita kepada Tuhan. Suatu waktu saya pulang dari pelayanan Bapak Ibu. Saya dari Jakarta, rumah saya kan di Karawang ya. Lalu saya lewat tol, biasa itu jalan saya hari-hari. Tiba-tiba menjelang rest area itu, tiba-tiba ban saya kempes Pak. Mendadak kempes. Wah saya tidak panik, jadi saya tidak nginjak rem dan saya cuma ngikuti aja mobil itu sambil minggir. Kemudian nggak jauh ada rest area. Saya minggir, singkat cerita saya ke belakang, bagian belakang rest area itu ada banyak tambal-tambal ban, itu truk-truk besar itu di bagian belakang itu rest area itu ada bagian itu. Lalu saya ke sana, ada mobil satu di depan saya, jadi saya ngantri gitu. Saya ngantri itu, saya noleh ke kanan, itu ada resto ya fast food begitu ya, American food ya. Saya lihat di belakang itu. Jadi ini bukan tempat orang duduk itu enggak. Tapi ada satu keluarga, suami istri muda begitu bersama dengan dua anaknya. Satu anak digendong, mungkin masih umur setahun begitu kali ya. Lalu anak yang gedean gitu, mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun begitu. Ada di pinggir atau di belakang resto itu. Ngapain saya dalam hati saya? Ngapain tuh orang ya? Tapi ada dorongan di hati saya. Singkat cerita tuh, berkati dia gitu, doakan dia gitu. Ada dorongan hati seperti itu. Ya saya pergi, karena saya ambil nunggu itu, lalu kira-kira, Pak tolong diperiksa ban kempes. Kemudian dikerjain lah ban saya. Saya ke sana, saya sapa orang itu. Bapak Ibu dari mana? Saya bilang gitu. Kok ada di sini? Dia kayak ketakutan mereka itu, lihat saya. Lalu saya lihat anak yang kecil yang laki itu pakai kalung salib. Tapi dari kayu begitu. Lalu, saya dalam hati ini orang Kristen nih. Bapak Ibu orang Kristen ya? Wah semakin takut dia. Lihat saya gitu kan, ini kan tampang saya kan lebih cocok pendekar daripada pendeta gitu kan. Jadi saya langsungnya menyebut diri aja, saya pendeta. Lalu waktu saya menyebut pendeta dia senang tuh. Dia senang, Pak pendeta katanya. Seneng dia. Lalu saya tanya, lalu saya dapat cerita lah. Dia ada di situ, karena itu jalurnya bis kan, baru diturunkan oleh bis. Rupanya dia tidak bisa membayar bis itu karena dompetnya hilang. Jadi dia itu dari Lampung, entah bagaimana, pokoknya transit di Jakarta lah gitu ya. Dari Jakarta dia mau pergi ke, ada satu kota di sekitar Solo, tuh Sukoharjo apa gitu loh. Pokoknya di sekitar situ, sekitar Solo begitu. Lalu dia diturunkan karena dompetnya hilang. Aduh kasihan amat dalam hati saya, gitu. Kemudian anaknya sakit saya lihat, anaknya ya Pak panas Pak katanya. Ya sudah. Dia masuk ke dalam, jadi itu resto di saya masuk ke dalam, terus saya kasih dia inilah makanan karena saya lihat belum makan di situ lah. Sambil nungguin ban itu dikerjain kan, saya kasih makanan. Kemudian saya hari itu habis pelayanan Bapak Ibu, jadi persembahan kasih saya terima, wah ini jadi saluran aja saya di dalam hati saya. Ya sudah, kemudian saya naikkan dia bis, kemudian pergi sambil saya kasih sedikit berkat itu pulang begitu. Saya nggak kenal orang itu, saya juga kalau ketemu lagi pasti juga nggak kenal gitu. Tapi ada satu kata yang membuat saya teringat dengan betapa perlunya kesaksian itu. Langsung dia peluk anaknya itu. Tuna, Tuhan tolong kita kan? Tuhan tolong kita kan? Gitu. Kalimatnya gitu. Wow. Bagi saya memang ya. Kadang hidup itu tidak selalu memperoleh jawaban doa kita. Tapi kita kadang dipakai Tuhan menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kadang kita berada posisi itu. Kadang Anda berada posisi menerima pertolongan Tuhan dari doa kita.
Tapi di sisi yang lain, kadang Tuhan pakai kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itu sebuah mata rantai begitu. Ya, saya buat sama dia nggak akan balas saya kemungkinan besar. Sangat tidak mungkin, karena saya nggak tahu namanya siapa juga, saya nggak tanya, rumah di mana juga ketemu juga sekarang nggak ketemu. Tapi saya percaya, rantai kebaikan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah terputus. Ya. Nggak akan begitu. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi hari itu saya belajar sesuatu. Ternyata kesaksian dari ayah dan ibu muda ini ya, kepada anaknya tersampaikan tuh. Tuh kan, nak, Tuhan tolong kita kan? Tuhan tolong kita kan? Oh, saya luar biasa itu. Ya udah, saya ambil mobil, setelah dia naik bis begitu saya arah pulang. Yang membuat saya heran adalah ban saya nggak apa-apa. Saya tanya tukang ban, Pak, berapa ongkos? Nggak apa-apa, ongkos angin aja katanya. Nggak ada yang bocor, Pak. Nggak ada, Pak, katanya. Nggak ada yang bocor. Kok bisa bocor? Ya sering begitu juga sih katanya. Tapi jarang terjadi model begitu katanya. Bisa kempes begitu, Pak? Iya. Kadang katanya begitu, kadang gitu. Jadi dia sambil lalu mungkin jawab saya nggak serius begitu. Ya sudah saya bayar. Saya naik mobil balik. Ada 2 pesan pelajaran penting bagi saya. Yang pertama, orang-orang benar, orang-orang percaya yang berdoa, orang-orang percaya yang berpasrah kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dengan caranya. Itu yang pertama saya dapat. Itu menjadi kesaksian hidup loh ya, bagi orang itu dan bagi anak itu. Yang kedua, Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita. Tapi bagi saya waktu saya sampai ngegerutu, Tuhan, kalau mau pakai saya nolong orang ya, ya jangan kempesin saya mendadak begitulah. Kan bahaya, ini bisa celaka saya. Jadi saya sedikit kesal sedikit sama Tuhan gitu. Ini bisa celaka. tapi saya memetik pelajaran berharga hari itu. Bapak Ibu, Tuhan saya hidup. Tuhan kita hidup. Dia sangat peduli kepada kita. Dia detil peduli kepada kita. Dan ini catatan yang kepelajaran berikutnya yang saya maksud. Ibu bapak, kadang kita dibawa pengalaman-pengalaman pahit gitu. Pengalaman-pengalaman lembah air mata. Lembah kekelaman. Ya, kekurangan. Sakit. Pengalaman musibah. Apapun yang meneteskan air mata. Kadang kita bertanya-tanya, Tuhan, di mana engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Kenapa engkau biarkan aku? Itu ucapan-ucapan yang sering kali terucap di tengah-tengah keputusasaan kita, menderita, mengalami berbagai penderitaan gitu. Tapi dengarkan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sedang mengalami seperti itu, kadang itu dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Level up. Kita akan naik level. Tuhan bisa pakai segala cara untuk mendidik kita, bisa naik. Saya percaya tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya dalam hidup ini. Karena dipakai oleh Allah untuk menjadi kesaksian. Supaya saudara punya cerita. Supaya saya punya kesaksian. Supaya saya bisa dengan kesaksian itu bercerita kepada orang lain. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup saya. Untuk saya ajarkan kepada orang lain. Jadi jangan terburu-buru lah membuat kesimpulan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita terlalu cepat membuat kesimpulan. Tuhan di manakah engkau? Di manakah pertolonganmu bagi hidupku? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kalimat-kalimat itu tidak membangun iman, Bapak-Bapak. Percayalah, kadang itu diizinkan oleh Allah. Jangan terlalu cepat buat kesimpulan. Tidak tahukah saudara bahwa saat seperti itu barangkali Tuhan sedang merenda hidup kita gitu. Belum selesai Tuhan kerjakan kok. Kita sudah buat kesimpulan. Pada ujungnya kita akan berkesimpulan sama. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi hidup saya dan saudara. Saya yakin ini pengalaman indah gitu loh yang Tuhan ingin sampaikan. Betapa perlunya kesaksian ini. Sekali lagi, kesaksian peristiwa tidak nyaman, peristiwa buruk, tragedi berdarah bangsa Israel itu adalah pelajaran penting agar menjadi kesaksian. Baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Itu menjadi sesuatu yang penting. Betapa perlunya kita menanamkan nilai-nilai seperti itu. Ada kisah lain ya Bapak Ibu ya. Di timur laut India, ada seorang yang dimenangkan oleh sending dari Inggris ya. Namanya Nokseng. Ini laki-laki pria dari suku Gayo, desa Assam, timur laut India. Ini peristiwa sudah beberapa dekade yang lalu. Dia percaya Yesus. Lalu oleh sending ya, para penginjil misi ini, misionaris itu, bertumbuh imannya.
Sampai akhirnya istri dan 2 anaknya juga ikut menjadi percaya kepada Tuhan. Ini keluarga bertumbuh. Tapi setelah peristiwa itu, Sending sempat pulang, tidak ada pertumbuhan. Maksudnya tidak ada penambahan orang-orang baru di situ. Ya, cuma keluarga ini. Tapi keluarga ini terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam Tuhan gitu ya. Tapi pada saat yang sama, wilayah itu menjadi tidak terima. Khususnya di suku-suku itu nggak menjadi terima. Di desa itu nggak bisa terima. Karena perubahan iman keluarga ini itu dianggap sebagai sumber bencana dari berbagai bencana alam yang terjadi di situ. Jadi kalau ada bencana alam selalu dihubungkan gara-gara dia nih. Ada kekeringan gara-gara dia nih. Ada banjir, hujan gak berhenti, ada gara-gara dia nih gitu. Sampai akhirnya orang menjadi terhasut dan kepala suku kumpulin di lapangan orang keluarga ini dan mengancam, kamu harus tinggalkan imanmu, kembali kepada keyakinan kita bersama supaya desa kita menjadi aman kembali. Tapi dia tidak melakukan itu, dia gak mau. Kalau kamu gak mau, aku bunuh satu persatu kamu, kata kepala suku itu. Bapak Ibu bisa searching di Google, namanya Nokseng, kisah Nokseng itu. Wow, luar biasa. Tapi dia tetap teguh. Setiap ancaman itu, bahkan istri yang waktu dibunuh, dia bilang, enggak, aku tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turn back. Aku enggak akan kembali. Keputusanku mengikut Tuhan dan aku tidak akan kembali. 2 anaknya dibunuh. Dia tetap melakukan itu. Aku tidak akan meninggalkan. Keputusanku mengikut Yesus. Aku tidak akan kembali. Sampai akhirnya cerita ini berakhirnya dia pun dibunuh. Ini kesaksian nyata Bapak Ibu. Akhirnya juga terbunuh gitu. Tapi yang membuat catatan bagi saya adalah kesaksian hidup, nilai-nilai iman yang ditanamkan oleh Nokseng ini, bapak ini, ke anaknya dan istrinya itu luar biasa. Tidak ada pemberontakan, tidak ada penyesalan. Mereka sepakat menjadi martir dan darah mereka menjadi titik permulaan kekristenan bertumbuh atas kesaksian mereka. Sadhu Sundar Singh, penginjil India itu, mengangkatnya menjadi sebuah lagu yang digubah diaransemen oleh William Rennet namanya, ya, seorang pemusik dari Amerika itu. Dan lagunya ini, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Lagu wajibnya Billy Graham tuh. Dalam banyak penginjilan seluruh dunia. Ribuan orang diselamatkan. Karena kesaksian orang-orang percaya. Nilai ini loh. Kesaksian ini loh. Yang harus ditanamkan kepada orang-orang muda. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Jadi pengalaman buruk sekalipun. Pengalaman musibah sekalipun. Tragedi sekalipun. Bisa tetap dipakai oleh Allah. Sebagai kesaksian kepada orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu mungkin saat ini sedang mengalami berbagai pengumpulan hidup. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Karena kadang-kadang itu dipakai oleh Allah. Menjadi kesaksian atas hidup kita sekalian. Menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang ketiga. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi kita harus menanamkan, hai bangsa Israel, dengarkanlah peraturan dan ketetapan tentang Allah. Lalu kalimat berikutnya mengajak akan mereka tetap terpaut hatinya kepada Allah. Tetap takut kepada Tuhan. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari
hikmat. Betul. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Maka bangsa-bangsa akan menilai kamu, hai bangsa Israel, sebagai bangsa yang memiliki akal budi dan kebijaksanaan. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang mampu menanamkan nilai itu. Salah satu sikap takut akan Tuhan adalah dengan tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan yang kita baca tadi ya, di ayat sebelumnya. Dan ini menjadi sangat diperlukan. Takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan, sedangkan sikap memberontak terhadap Allah akan mengantar kepada hukuman. Ibu bapak saudara sekalian, belajarlah dari orang-orang terdahulu, orang-orang sukses, orang-orang benar itu. Bagaimana mereka takut akan Tuhan menjadi dasar kehidupan mereka. Saya ketemu pengusaha yang diberkati Tuhan ya, dalam sebuah pelayanan. Lalu bercakap-cakap lah sama dia. Lalu saya ngomong begini, Pak, kiat apa yang Bapak bisa ajarkan kepada generasi berikutnya? Bagaimana Bapak diberkati oleh Tuhan gitu. Oh dia diberkati Tuhan Bapak Ibu. Memang usahanya sangat sukses. Diberkati Tuhan. Orang ini yang membantu gereja kami menyelesaikan bagian atas gereja ya. Saya sebenarnya nggak terlalu ini ya sama dia. Nggak terlalu kenal gitu ya. Tetapi dalam sebuah pelayanan saya kemudian bercakap-cakap sama dia. Nah Bapak Ibu. Apa yang dia katakan ketika saya tanya begitu gitu. Jawabannya simpel aja. Resepnya Pak Pendeta. Takut akan Tuhan. Itu. Sesimpel itu. Ya, takut akan Tuhan aja. Semua lakukan perintahnya Pak. Nyaman gak nyaman lakukan aja. Firman Allah. Saya menanamkan nilai itu dalam hidup saya dan keluarga saya. Sehingga saya sampai hari ini kalau ada semua karena anugerah Tuhan. Wow saya dengar itu ya. Itu kalimat biasa sebenarnya kan. Sesuatu yang tidak ada novelty-nya gitu ya. Tidak ada kebaruan. Sesuatu yang saya dengar biasa. Tetapi ketika diucapkan oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang benar yang diberkati oleh Tuhan, itu punya makna yang berbeda bagi saya. Maka ada pesan penting dalam ini. Didiklah takut akan Tuhan dalam hidup ini. Karena takut akan Tuhan adalah resep, adalah kiat bagaimana hidup kita dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati kita semuanya, semangat. Semangat, mari kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu mendengar firman Allah, taat sungguh memberi perhatian serius. Sehingga semua peristiwa, kalaupun musibah, tragedi berdarah kayak Baal Peor itu. Tetap itu akan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang memberi pengalaman baru bagi kita. Untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Bahkan akan menjadi kesaksian bagi kita untuk cerita kepada orang lain. Bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.